Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, mahalnya harga kedelai membuat para perajin tahu tempe sempat mogok produksi selama 3 hari. Harga kedelai internasional memang tengah tinggi-tingginya, sementara 80% pasokan kedelai berasal dari impor, terutama dari Amerika Serikat. Apakah Indonesia tidak tergantung pada kedelai impor, atau setidak-tidaknya menekan impor kedelai? Apa masalah dalam produksi kedelai? Kita bergabung bersama Dwi Andrea Santoso, pakar ekonomi pertanian, yang juga guru besar IPB dan Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia AB2TI lewat saluran dari luar studio. Pak Andreas, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo. Ya Pak Andreas, penjelasan singkat Pak, kenapa harga kedelai internasional saat ini naik, kalau tidak salah efeknya ke harga kedelai di Indonesia dari Rp6.000, Rp7.000 per kilo sampai jadi Rp9.000, Rp10.000 per kilo. Apakah memang benar karena Tiongkok menaikkan permintaannya atau seperti apa Pak? Singkat saja Pak Andreas. Ya, tidak. Ya memang Tiongkok sudah memborong kedelai dari Brasil kan sebelum harga mengalami kenaikan. Lalu hal yang kedua, Argentina sebagai salah satu produsen dunia juga untuk kedelai itu mengalami mogok, Mas. Mogok. Lalu beberapa minggu terakhir Argentina kemudian menyetop ekspor kedelai. Dan ini yang meningkatkan harga kedelai cukup tinggi. Jadi itu. Jadi sebenarnya kenaikan harga kedelai kalau sejak bulan Mei ini sekitar 100%. Dari bulan Mei tahun 2020 ya Pak? Dari bulan Mei, dari bulan Mei ini sudah meningkat sekitar 100%. Itu kenaikannya terjadi serta-merta Pak Andreas, atau memang bertahap Pak, sehingga bisa diantisipasi di kemudian hari Pak Andreas? Kenaikannya bertahap. Jadi harga kedelai ini mengikuti harga vegetable oil. Jadi untuk harga vegetable oil termasuk kelapa sawit ini sudah mengalami peningkatan sejak bulan Mei. Jadi Juni, Juli itu terus mengalami peningkatan dan mencapai titik tertingginya saat ini. Di bulan Januari ini harga kedelai internasional sudah hampir 2 kali lipat dibanding bulan Mei yang lalu. Jadi itu. Sehingga banyak negara sekarang berebut kedelai juga karena Argentina juga menghentikan ekspornya sementara ini. Pak Andreas, dari jumlah kedelai yang dipakai Pak di dalam negeri di Indonesia, berapa persen yang sebetulnya diimpor dan berapa persen yang hasil produksi Indonesia sendiri Pak Andreas? Hasil produksi kita itu kurang dari 1 juta ton, sekitar 800.000 sampai 900.000. Yang kita impor ini sudah 7,4 juta ton. Tahun 2020 ini perkiraan saya 7,4 juta ton. Jadi itu. Jadi memang dan ini peningkatan luar biasa karena tahun 2014 itu baru sekitar 4,2 juta ton. Jadi terjadi peningkatan yang relatif tinggi impor kedelai kita. Dan dari 7,4 juta ton itu kira-kira Mas 2,6 juta ton itu berupa kedelai biji yang kemudian digunakan oleh perajin-perajin tempe dan tahu. Itu sekitar 2,6 juta ton. Pak Andreas, bisa tidak Pak kita, maksudnya Indonesia itu benar-benar swasembada untuk kedelai ini Pak? Karena kalau melihat pergerakan harga kan kita tidak bisa tahu lagi apakah akan sefluktuatif ini atau tidak. Bisa tidak Pak memenuhi kebutuhan sendiri Pak? Sebenarnya di masa pemerintah sebelumnya, di Orde Baru, di masa Pak Harto, kita pernah swasembada kedelai Mas di tahun 1992. Lalu kemudian karena kita menandatangani letter of intent dengan IMF, mulai tahun 2000-an impor kedelai dibuka. Dan pada saat itu kami melakukan kajian tahun 2002, itu harga kedelai yang masuk ke Indonesia itu 1.500, sedangkan biaya produksi di tingkat usaha tani di Indonesia 2.500. Akibatnya apa? Ya sudah seperti sekarang ini. Sekarang ini 90% konsumsi kedelai kita harus kita penuhi dari luar negeri. Jadi sehingga sebenarnya kebijakan pemerintah sendiri yang memang akhirnya mematikan petani-petani kedelai nasional kita. Dan itu tidak hanya di kedelai, di bawang putih kita tahu juga kan 100% bawang putih kita impor. Padahal akhir tahun 90-an kita hampir swasembada bawang putih. Jadi, Pak Andreas, dalam waktu singkat memang solusinya adalah menambah stok kedelai. Tapi bisa tidak kita akhirnya
membuat petani kedelai lokal itu bertambah dan mencukupi kebutuhan kita, Pak, supaya tahun depan kita tidak mengalami lagi lonjakan harga kedelai ini, Pak Andreas? Iya, memang idealnya seperti itu, ada cadangan dari produksi di dalam negeri. Iya. Tapi kan kebijakan yang dilakukan pemerintah itu sama sekali lain, bukan mengatasi persoalan terbesarnya. Persoalan terbesarnya itu apa? Disparitas harga antara kedelai dalam negeri dengan kedelai yang diimpor. Kan tadi sudah saya sampaikan, kenapa kok tahun 92 pemerintah Indonesia berhasil swasembada kedelai? Karena pada saat itu Pak Harto menetapkan harga kedelai 1,5 kali harga beras. Sekarang ini Mas, harga kedelai lebih murah daripada harga beras, bisa dibayangkan. Kan itu. Dan harga kedelai di tingkat petani. Baik. Pak Andreas, solusi jangka pendek Pak yang akan efektif tapi juga bisa bertahan sampai tahun depan, katakan begitu, apa Pak Andreas? Sebenarnya enggak ada Mas yang bisa kita lakukan, karena apa? Sekarang ini karena impor kedelai kita 90% dari luar, sehingga kita harus mengikuti fluktuasi harga kedelai internasional. Dan sebenarnya sih oke saja lah sampai masuk ke pelabuhan Indonesia kan saat ini di angka Rp9.000 kan. Jadi saya kira sih tidak terlalu heboh, tidak perlu heboh ya. Kalau memang Indonesia berencana untuk swasembada kedelai seperti tadi ya saya sampaikan, satu kebijakan tarif. Dalam arti tarif kedelai untuk impor kedelai ini harus dinaikkan kan, sehingga harga kedelai impor ini bisa menyamai harga kedelai yang diproduksi oleh petani dalam negeri. Yang kedua, perlindungan harga di tingkat petani, karena apa Mas, harga kedelai di tingkat petani normalnya itu hanya 5.000 sampai 6.000, mana ada petani berusaha untuk kedelainya dibeli pada harga itu kan, hanya sekarang aja naik sekitar 8.000. Jadi itu perlindungan harga di tingkat usaha tani, itu yang sangat penting saya kira Mas. Baik, kita harapkan betul-betul bahwa pemerintah, saya percaya Pak Andreas sedang menyimak penjelasan yang Bapak sampaikan dan segera bertindak untuk membuat harga kedelai ini tidak fluktuatif lagi. Pak Dwi Andreas Santosa, terima kasih sudah mencerahkan kami dari Bogor, Jawa Barat. Selamat pagi Pak Andreas.